أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وأصحابه إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الآبدين ودهر الداهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ta'rif ghibah adalah Qala radhiyallahu anhu, ta'rif atau definisi ghibah adalah membuka atau menceritakan aib orang lain tentang kekurangan yang ada padanya. Jadi definisi daripada ghibah itu menceritakan aib orang lain. Artinya, jikalau yang ia ceritakan itu adalah sifat kebaikannya, itu bukan ghibah. Yang diceritakannya ini aib orang lain, tentang kekurangan-kekurangan dirinya. Seperti kata beliau, cacat tubuh. Tubuhnya cacat, timpang, picak, bular, longor, dan misalnya itu cacat tubuh namanya. Atau keturunannya, ini tuh keturunan perampok, keturunan suku kada baik tuh misalnya. Dan ini pun juga ghibah, menyebutkan keturunannya. Nah, kemudian perbuatannya, ada aib di dalam perbuatannya. Kemudian perkataannya, ia punya aib di dalam ucapannya, lalu kita sebut aib di dalam ucapannya tadi, maka ini pun juga ghibah. Dan agama, harta miliknya, agamanya dicela, ghibah juga. Kemudian harta miliknya. Jadi bukan hanya kekurangan pada tubuhnya, kekurangan pada perbuatannya, kemudian keturunannya, kemudian harta miliknya. Ini diisi misalnya kucing, lalu kita gibah kucingnya, mahikam kucingnya bau bener. Gibah juga tuh. Yang kita gibah nih kucing orang, kan gibah juga. Ya Rasulullah. Jadi sulit menjaga gibah ini. Maka kita sudah tahu ketika kita menggibah seseorang, berarti kita mensedekahkan amal ibadah kita kepadanya. Ia berikan amal akhiratnya kepada orang lain. Di sini kerugiannya. Sampai Ibrahim bin Adham, beliau pernah mengatakan, ya mukadzib, wahai orang yang pendusta, kata beliau, bakhilta fid dunya fi amri dunya wasakhauta fi amri al-akhirah ala asdiqaik. Engkau bakhil urusan dunia, tapi engkau pemurah urusan akhirat. Wahai pendusta, kata beliau, bakhilta fi amri dunya wasakhauta fi amri al-akhirah.
Engkau bakhil di dalam urusan dunia. Lawan duit bakhil, lawan kendaraan bakhil. Urusan dunia ia bakhil, tapi urusan akhirat ia pemurah. Apa maksudnya pemurah di sini? Ia sedekahkan amal ibadahnya kepada orang lain karena gibahnya. Ini yang dimaksud oleh Ibrahim bin Adham. Yang kedua-duanya dicela di dalam agama. Orang yang bakhil di dalam urusan dunia ia dicela. Orang yang memberikan amal ibadahnya kepada orang lain karena gibahnya pun juga dicela di dalam agama. Ya Rasulullah, habis pahala sembahyang, habis pahala berhaji umrah, habis pahala baca Al-Quran karena kita menggibah kepada orang yang beriman. Harta miliknya, kata beliau, seperti pakaiannya. Termasuk kamu lihatlah orang tadi ya, bajunya kepanjangan, menyambat orang tadi tuh gibah juga. Padahal yang kita gibah ini bajunya, tapi itu harta milik orang lain. Maka kita tidak boleh menghinanya, menggibahnya, mencela punya orang lain. Kan? Pakaian atau rumah, lawan rumah orang, kan? Kayak Paikem jam masuk ke rumahnya tadi, gampuran, macam-macam jar. Masa WC di tengah rumah, kan misalnya nih, menyambat rumah orang, gibah juga. Karena tujuan daripada gibah tadi menghinakan. Nya beda, ada tujuannya yang mengkritik positif, yang menjadikan suatu ilmu apa yang ia ucapkan dengan menghinakan, itu beda. Harus dibedakan di sini. Ketika ia menggibah dosa seseorang atau aib seseorang dengan tujuan menyelamatkan orang lain daripada kejahatannya, maka ini ghibahnya tidak dianggap haram. Karena Nabi pernah mengatakan, "Udzukurul fajir bima fihi kay yahdharan nas, kay yahdharahun nas." Udzukurul fajir bima fihi kay yahdharahun nas. Sebutlah, ceritakanlah orang-orang yang fajir, orang-orang yang melakukan dosa secara terang-terangan dengan apa yang dilakukannya. Untuk apa tujuannya? Nah, di sini yang penting, kay yahdharahun nas, agar manusia bisa berhati-hati dengannya. Jadi ini bukan ghibah yang diharamkan. Ketika ia menyebut dosa seseorang tapi tujuannya menyelamatkan orang lain, itu ghibah yang dihalalkan. Dan ini perintah Rasulullah, "Uzkurul fajir bima fih kay yahdharahun nas." Jadi jangan menyangka itu ghibah, karena niatnya itu baik, menyelamatkan orang lain. Nyawa jangan bakawan lah lawan itu maling orangnya. Kemengalih banyak sudah kejadian, jangankan orang, amas anak bininya habis dicuntannya. Misalnya nih, kita menyambat lawan orang, tujuannya apa? Untuk menyelamatkan orang lain, tapi jangan berlebihan. Jangan berlebihan. Kalau berlebihan, ini namanya fitnah jatuhnya. Karena berlebihan, seadanya dengan apa yang diperbuatnya. Dan ia mengenal betul dengan orang tersebut, bukan khabar daripada orang lain, bukan. Ia kenal betul dengan orang tersebut. Tujuan ia agar manusia bisa berhati-hati dengan orang tersebut, dengan menyelamatkan orang tadi. Nah, ini tidak masalah. Atau hewan peliharaannya, hewan peliharaan, ya kayak kucing tadi, ayam, kan? Burung, termasuk undang hidup.
Bikin paunjunan, mak undang hidup tuh peliharaan gadenya. Ma dipelihara kait dibuntut ngesen unjun. Allah. Ya Rasulullah. Pernah suatu ketika ada tamu perempuan masuk ke rumah Rasulullah dan tubuhnya pendek ketika itu. Setelah keluar daripada rumah Rasulullah, setelah ia selesai bertamu dari Rasulullah, Sayyidatuna Aisyah berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bebinian tadi pan modern kayak wadak dihantak." Di wadak tuh dihantak. Randah orangnya. Ujar Aisyah, ujar Rasulullah, "Ya Aisyah, engkau sudah menggibahnya." Langsung ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah ketika melihat maksiat, beliau langsung menegur siapapun. Ini kewajiban bagi para nabi dan para rasul. Ketika mereka melihat kemaksiatan, mereka langsung menegurnya. Nah, di sini yang disabdakan oleh Rasulullah, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika adhaful iman." Barang siapa melihat daripada kalian suatu kemunkaran, melihat bukan habar, melihat akan kemunkaran, bukan kabar. Karena khabar itu mengandung dusta dan benar. Mahtamalal kidba wa sidqa. Khabar itu mengandung dusta dan benar. Tapi ketika ia melihat, nah ini beda. Maka kalimat di dalam hadis di sini, "Man ra'a minkum munkaran." Orang yang melihat dari antara kalian akan suatu kemunkaran, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya. Rubah dengan tangannya. Fa illam yastati', maka jikalau ia tidak mampu, fa bilisanih, maka rubahlah dengan lisannya, tegur ia dengan lisan. Fa illam yastati' fa biqalbihi, jikalau ia tidak mampu, maka minimal marah di dalam hatinya kepada kemunkaran. Wa dzalika adhaful iman, yang demikian kata Rasulullah adalah selemah-lemah iman. Jadi bila melihat orang yang munkar, wajib hati kita marah. Wajib hati kita marah. Melihat orang minum khamar, wajib marah di hati. Gak boleh kita setuju. Melihat orang menggibah, kita wajib marah. Itu minimal. Ini yang paling lemah iman kata Rasulullah. Namun melihat orang inilah misalnya minum khamar, lalu ditagurnya di montong, pokoli orang misalnya kan mau juga kita. Jadi minimal kita marah. Minimal. Nah kemudian di dalam marah kita, maka sempatkan doa kepada mereka. Nah ini akhlak namanya. Akhlak. Doakan kepada orang yang kita marah karena kemunkarannya. Bukan marah dengan orangnya, tapi marah karena kemunkarannya. Bukan marah dengan zatiyahnya. Kita nggak boleh marah dengan zatnya. Zat seseorang itu kada boleh. Sekalipun ia kafir, kada boleh. Ketika kita marah dengan orang kafir, maka yang kita marah, yang kita benci itu kekufurannya, bukan orangnya. Ketika kita marah dengan maksiat, yang kita benci itu kemaksiatannya, bukan ahli maksiatnya. Nah ini yang jangan salah paham. Ketika kita marah dengan dosa, maka marahlah dengan dosanya, bukan pendosanya. Sedangkan pendosanya, orang kafirnya, orang yang maksiatnya, doakan mereka. Nah ini yang adab ngarannya. Doakan mereka agar mereka mendapatkan hidayah. Dulu ada seorang waliullah ketika mereka melihat orang yang meminum khamar tertawa terbahak-bahak dengan kemaksiatannya, maka keluarlah doa yang luar biasa daripada lisan mereka. Apa? Allahumma farrihhum fil akhirah kama farrahtahum fid dunya.
Ya Allah, bahagiakanlah mereka di negeri akhirat sebagaimana mereka Engkau bahagiakan di negeri dunia. Ya Rasulullah, ini doa yang luar biasa. Dan inilah akhlak para aulia Allah. Mereka enggak pernah mendoakan orang itu mendapatkan bala dan musibah. Karena memandang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah rahmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Setengah daripada rahmat adalah mendoakan orang dengan doa-doa kebaikan. Bukan dengan doa mendapatkan musibah, mendapatkan bala dan penyakit, bukan. Mudahan lamah gulunya 7 keturunan, lamah gulu biar berduit, tapi lamah gulung itu kan nyaman juga. Mendoakan mudahan karena liman 100 tahun mau juga karena liman hari-hari beliman. Kada boleh kita mendoakan. Akhlak kita memang kita benci dengan dosanya, tapi kita dianjurkan mendoakan orang pendosanya. Kita benci dengan kemaksiatannya, tapi kita dianjurkan mendoakan orang yang mengerjakan maksiat. Tetapi utamakan doakan diri kita. Nah kayak itu tuh, supaya kita jangan merasa diri kita lebih baik daripada mereka. Guru kami bahari melajari melihat orang maksiat, ujar Sidin, ya Allah selamatkanlah ulun dan orang yang mengerjakan maksiat. Jadi diri seorang dahulu, sehingga kita tidak merasa lebih baik dari mereka. Bisa jadi kita lebih buruk dari mereka. Mereka mengerjakan maksiat secara zahir, tapi kita kebanyakannya mengerjakan maksiat secara batin. Zahir kita memang tidak melakukan maksiat, tapi hati kita sering sangka jahat kepada orang lain. Di hati kita penuh dengan kesombongan. Di hati kita penuh dengan hasad dan kedengkian. Ini jauh lebih buruk daripada orang yang melakukan maksiat secara zahir. Mudahan Allah selamatkan kita zahir batin. Zahir kita selamat, batin kita selamat. Jadi Sayyidatuna Aisyah ketika menyebut perempuan yang masuk bertamu ke rumah beliau, lalu beliau mengatakan, ya Rasulullah, pebinian tadi handap benar awaknya, pendek orangnya. Ujar Rasulullah, ya Aisyah, engkau sudah menggibahnya. Lalu kata Aisyah, ya Rasulullah, padahal ulun memang benar mengatakannya. Maka kebenaran itulah yang engkau sebutkan, itulah yang namanya ghibah. Jikalau tidak benar, maka engkau sudah memfitnahnya. Amun bujur itu ghibah, amun kada bujur ngarannya fitnah atau buhtan. Faqad bahatta. Bajar undajar dasar bujur menyambatnya kada berdusta unda, demi Allah unda kada berdusta. Justru kada berdusta tuh yang ngarannya ghibah. Amun kita mengkhabarkan aib seseorang dan tidak ada pada dirinya, kita nih menyambat aib orang kada ada di diri orang, itu namanya fitnah. Al-fitnah asyaddu minal qatal. Fitnah itu lebih bersengatan daripada pembunuhan. Nah, jadi kita hati-hati yang men-share video kah atau tulisan kah yang terkadang beritanya itu adalah hoak itu ya fitnah ngarannya, cuman disamarakan wah ini supaya orang kada paham lagi tentang fitnah. Mun fitnah itu kan kejam benar, padahal hoak tuh ya fitnah ngarannya. Ini dosanya besar, memfitnah orang. Jadi jangan terprovokasi dengan berita-berita sekarang. Bila ada berita tang di-share, ada berita tang di-share, belum tentu kebenarannya. Baik kita men-share syiar agama, kita share dakwah Islam, itu jauh lebih utama daripada berita-berita yang kada akurat kebenarannya. Sekarang ini zaman fitnah. Hati-hati.
Dan memang kita ini dihangkopakan orang. Ini zaman sekarang, Islam ini sekarang dibenturkan, diadu domba. Ya Rasulullah, ketika orang-orang kafir ingin memusuhi Islam secara terang-terangan, mereka tidak mampu. Sehingga mereka memiliki jalan yang terbaik. Bagaimana? Mereka adu domba Islam sesama Islam. Islam dihantupakan dengan Islam. Ini yang dikatakan oleh Rasulullah, al-muslim mahjubun bil muslim. Orang Islam itu terdinding dengan orang Islam sendiri. Lalu berita-berita itu, ini berita provokator nih, berita adu domba supaya kita nih bahangkupan, supaya kita bakal lahir lawan polisi, supaya kita bakal lahir lawan tentara, supaya kita bakal lahir lawan ulama. Rakyat diadunya, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka cerdaslah kita di dalam menerima berita. Apabila berita itu fitnah dan tidak benar lalu kita sebarkan, maka kita sama menebarkan fitnah. Kita sama menebarkan adu domba. Sedangkan Nabi mengatakan, la yadkhulul jannah, tidak akan pernah masuk ke dalam syurga namam, orang yang suka adu domba. Kita merasa bang, nya lain bahasa agama bang, kayak hoak tuh kan lain bahasa agama. Kalau fitnah tuh bahasa agama. Sama nang kayak bunga dah lain bahasa agama. Kalau lah bahasa agamanya namanya riba. Nah, lalu supaya bunga ini nyaman, riba ini nyaman didengar, dirubah jadi bunga. Sama nang kayak sogok. Sogok itu kan bahasa agama tuh sogok tuh bahasa wahini bahadiah. Kan nyaman didengar tuh. Karena unda bahadiah lawan nyawa, karena bila unda calon ada gambar unda situ cocok lah. Ini sekeluarganya sejuta. Wah, bahadiah kata-katanya. Yang mendengar hadiah ini hantop benar pada ini sogok. Ya Rasulullah, ar-rashi wal murtashi finnar. Yang menyogok lawan disogok neraka berdua. Kan bahasanya jadi ubah. Wah, ini adalah zaman fitnah sudah. Dan Allah selamatkan kita. Jadi sesuai kalau Imam Sufyan Ats-Tsauri, beliau mengatakan, hadza zamanus sukut wa luzumul buyut wa ridha bil qut hatta an tamut. Hadza zamanus sukut, sekarang zaman kita disuruh banyak berdiam. Wa luzumul buyut, banyak berhinip di rumah. Waridha bil qut, dan ridha dengan apa yang sudah ditentukan oleh Allah, hatta antamut, sampai menjelang kematian. Maka inilah jalan yang paling selamat. Memandirakan orang kada amun kujuk-kujuk tuh kita melihat orang maksiat banyak lalu kada tetagur berdosa. Apalagi mendukung himung, melihat orang main judi, himung 4 juga duduk di higa. Razia polisi pas tangkap seorang. Kehimungan mendukung orang yang maksiat dosa sekalipun ia tidak melakukan maksiat. Man dalla 'ala syarr kafa'ilih. Barang siapa menunjukkan atas kejahatan maka sama halnya ia memperbuat kejahatan tersebut. Menunjukkan atas kejahatan, mendukung di dalam kemaksiatan, maka sama halnya ia melakukan maksiat. Nah kemudian sesungguhnya yang demikian itu adalah perilaku ghibah yang zalim. Perilaku ghibah yang zalim. Artinya zalim meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya.
Definisi daripada zalim, wad'u syai' fi ghairi mahallih, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, zalim namanya. Menghina orang, ini bukan pada tempatnya. Kita tidak boleh menghina orang, zalim ngarannya menghina orang. Membuka aib orang, zalim namanya. Innallaha la yuhibbul zalimin. Allah itu benci lawan orang yang zalim, benci. Ya Rasulullah, maka zalim ini akan dizalim kelak di yaumil qiyamah. Karena Nabi mengatakan man zalama zulima. Man zalama zulima. Barang siapa zalim, kelak ia akan dizalim. Ya, salah satu balasan Allah, pahalanya diambil oleh orang yang dizalimnya. Itu balasan Allah. Kecuali ia taubat, maka jalan taubatnya ghibah ni tangalih jalan taubatnya meminta halal, meminta ampun dengan orang yang ia ghibah. Kan? Ngata ke rumah orang cil, pun maaf cil, ulun semalam tu menyambat pian lahong, tampar acil. Ada kegampangan, ngalih jalan taubatnya tu ngalih. Ya Rasulullah. Kata Imam Abu Lais As-Samarqandi, atau yang dikenal dengan Al-Faqih, beliau mengatakan cara taubat orang yang ghibah ada dua jalan, kata beliau. Ada dua jalan. Jikalau ghibah yang ia ucapkan ini sampai ke telinga orang yang dighibahnya. Jikalau ghibah atau ucapan membongkar aib orang ini, menyambat aib orang sampai ke telinga orang yang dighibahnya, maka wajib ia meminta halal kepada orang tersebut, kemudian meminta ampun kepada Allah. Karena Allah tidak akan mengampuni dosa orang sebelum ia menghalalkan orang yang menzalimnya, sebelum orang yang dizalimnya itu menghalalkan kepadanya, baru diampuni oleh Allah. Nah, ini jalan yang pertama. Yang kedua, kata beliau, jikalau ghibah itu tidak sampai ke telinganya, maka cukup ia meminta ampun kepada Allah. Nah, jadi di sini yang duduknya istighfar kita yang minggu tadi itulah yang Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman irtabtu, Rabbighfirli wa liwalidayya wa liman irtabtu. Ya Allah, ampunilah dosa ulun, dosa kuitan ulun, dan dosa orang yang pernah ulun ghibah. Kalau berita ghibah itu sampai ke telinga orang yang dighibah, maka wajib kita meminta halal kepadanya, baru diampuni oleh Allah. Tapi kalau berita itu tidak sampai kepada orang yang kita ghibah, maka kita cukup meminta ampun kepada Allah, maka niscaya diampuni oleh Allah, dan berazam di hatinya tidak lagi mengulangi ghibah kepada orang tersebut. Maka demikian dosa cara taubat orang yang mendengar ghibah. Kalau orang yang menggibah, maka ia wajib meminta halal kepada orang yang ia ghibah. Wajib meminta halal apabila berita itu sampai ke telinganya. Ini kata beliau, tapi kata kebanyakan ulama bahkan baik ia mendengar berita itu atau tidak mendengar dengan ghibah kita, kita wajib meminta halal kepadanya. Nah, di sini ada ikhtilaf di antara ulama. Tetapi menurut Imam Abu Lais As-Samarqandi yang dikenal dengan Al-Faqih, kata beliau,
beliau mengatakan ada dua jalan. Jadi ini lebih ringanlah sedikit cara taubatnya. Kan banyak kita terkadang bisa bercerita aib orang lain, tapi orang itu tidak mendengar, tidak mengetahui dengan apa yang kita ceritakan. Maka jalan taubatnya cukup kita meminta ampun kepada Allah dan berazam di hati kita untuk tidak melakukan dosa tersebut. Kada lagi melakukannya, tidak lagi menceritakannya. Nah, bagi si pendengar, ia umpat mendengar aja, kadang menggibah, umpat mendengar aja, maka jalan taubatnya cukup meminta ampun kepada Allah dengan syarat-syarat taubat yang sudah diajarkan oleh Rasulullah. Yang pertama, meminta ampun kepada Allah. Kemudian yang kedua, bercita-cita tidak ingin melakukannya lagi. Dan yang ketiga, ia tinggalkan dosa, ia menyesal dengan apa yang ia lakukan. Adan an-nadam bil qalbi. Itu cara meminta ampunnya lawan Allah. Ia menyesal dengan apa yang telah ia ucapkan, kemudian ia berazam, bercita-cita tidak lagi melakukannya. Kemudian yang ketiga, ia meminta ampun kepada Allah. Maka cukuplah, insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Allah. Jadi kita harus tahu juga nang kayak apa cara taubatnya orang yang gibah nih, nang kayak apa caranya? Ya caranya kayak tadi. Kalau ingin memakai jalan yang disebutkan oleh Al-Faqih tadi, dengan dua jalan tadi, apabila ghibah itu didengar oleh sampai kepada orang yang digibah, maka jalannya kita wajib meminta halal kepadanya, lalu meminta ampun kepada Allah, baru diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi tengalih karena itu dosa lawan makhluk. Tapi apabila ghibah itu tidak sampai ke telinganya, maka cukup meminta ampun kepada Allah. Masalahnya mun kita bepadahnya orang nih kada tahu kita berkisah ulun pun maaf kalau pindah sarik orang kan kada sanggup kita. Banyak yang kita tak ada sanggup di situ. Jadi mun kita nih kada mampu meminta halal lawan orang dengan kezaliman kita kepada orang lain, maka perbanyak kata ulama melakukan ibadah-ibadah sunnah. Maka dengan ibadah sunnah ini mudah-mudahan menjadi kifarat kepada dosa-dosa kita yang kita zalim. Kita hadiahkan ibadah-ibadah tersebut kepada orang yang pernah kita zalim. Hadiahkan kepada mereka. Sedangkan ibadah wajib itu milik kita, bukan milik orang lain. Nah, ibadah-ibadah sunnah kita boleh menghadiahkan kepada orang lain. Ini sudah kada ibadah, penyembah yang kada, pegawian sunnah kada, tapi tahu juga menyambat orang rajin. Apa yang dibariakan? Ini yang bangkrut di akhirat. Nah kemudian sesungguhnya yang demikian itu adalah perilaku ghibah yang zalim meskipun apa yang dikatakannya itu benar. Sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "In kana fihi ma taqul faqad igtabta wa in lam yakun fihi faqad bahatta wa iyyaka wa ghibatal qurra'il mura'in." Jika padanya pada ghibah tersebut terdapat kekurangan seperti apa yang engkau katakan itu, artinya memang benar apa yang kita ucapkan atas kekurangan orang tersebut, kita tidak berdusta, maka engkau telah menggibahnya. Dan jika tidak terdapat padanya, amun kada bujur apa yang kita sampaikan tadi, maka engkau telah memfitnahnya. Apabila benar, maka itu adalah ghibah. Jikalau salah, maka itu adalah fitnah.
Maka jagalah lisan engkau dari ghibah orang yang bersifat riya, karena yang demikian itu macam dari ghibah yang terburuk. Orang yang membaca Al-Quran, Al-Qurra itu kan orang yang ahli Quran tapi riya di hatinya. Riya di hatinya, maka ini adalah lalu kita sambat orang tadi, ini ghibah yang terburuk kata beliau. Ghibah yang terburuk. Allah, apalagi orang membaca salawat nih, memuji Rasulullah, riya di hatinya, kita gibah orang tadi. Ini hebatnya salawat. Salawat itu sekalipun dalam keadaan riya, sekalipun dalam keadaan ujub, tetap diterima oleh Allah. Beda dengan zikir-zikir yang lain. Bahkan Al-Quran sekalipun, ketika ia membaca Al-Quran dalam keadaan riya, maka pahalanya hilang karena riyanya. Tapi ketika ia membaca salawat kepada Rasulullah, hatinya dalam keadaan riya, maka salawatnya tetap diterima oleh Allah. Inilah yang disabdakan oleh Rasulullah, innal a'mal imma mardudah wa imma maqbulah illa salata alayya fa innaha maqbulah ghaira mardudah. Seluruh amal, kata Rasulullah, ada kalanya diterima oleh Allah, ada kalanya ditolak oleh Allah. Salat ada kalanya diterima Allah, ada kalanya salatnya ditolak oleh Allah. Haji ada kalanya mardud, ada kalanya mabrur. Sedekah ada kalanya diterima, ada kalanya ditolak oleh Allah. Illa salata alayya, kecuali bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, fa innaha maqbulah, maka bahwasanya salawat itu pasti diterima oleh Allah, ghairu mardudah, dan tidak pernah ditolak oleh Allah. Dan ini kemuliaan salawat kepada Rasulullah. Maka ketika kita mengetahui kelebihan salawat itu kadada riyanya, maka inilah amal yang harusnya kita utamakan. Karena ini pasti sampai lawan Allah. Tapi bukan meninggalkan amalan-amalan yang lain, bukan. Ujar almarhum Abah Guru, ada dua amalan Jarsidin yang pasti diterima oleh Allah, tidak pernah ditolak oleh Allah. Yang pertama, salawat kepada Rasulullah. Yang kedua, istighfar kepada Allah. Jadi dua amalan ini pasti diterima oleh Allah. Bahkan di dalam hatinya riya sekalipun. Allah. Kenapa? Karena dua amalan ini bersifat rahmat, bukan fahala. Kalau fahala itu dapat habis, tapi rahmat enggak pernah habis. Man shalla alayya, barang siapa bersalawat kepadaku salatan wahidatan sallallahu alaihi bihi asyara, maka Allah akan bersalawat kepadanya 10 salawat. Maksud 10 salawat ini, Allah akan memberikan kepadanya 10 rahmat. Satu salawat yang diucapkannya, Allah akan memberikan 10 rahmat kepadanya. Dan rahmat itu tidak pernah hilang. Bahkan dalam keadaan riya sekalipun, rahmat itu kada pernah hilang. Tapi kalau pahala bisa habis. Pahala bisa habis, rahmat kada pernah habis. Ini bedanya salawat lawan amalan-amalan yang lain. Nah ini, dua amalan ini adalah bekal yang terbaik untuk bekal kita menuju ke alam kubur. Berbanyak istighfar agar dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Bahkan setengah ulama mengatakan, sebelum kita membaca istighfar, ada niat hendak membaca istighfar, dosa kita sudah diampuni oleh Allah. Asa hendak membaca istighfar, aku jar habis asar nih, sebelum lisannya mengucapkan istighfar, dosanya sudah diampuni oleh Allah, karena ada niat untuk membaca istighfar. Itu hebatnya istighfar.
Dan kelebihan daripada orang yang membaca istighfar, Rasulullah bersabda, man lazimal istighfar, barang siapa mengistiqamahkan membaca istighfar, ja'alahullahu min kulli dhaiqin faraja, maka Allah jadikan tiap-tiap kesempitan akan kelapangan, wa min kulli hammin makhraja, dan tiap-tiap kesedihan akan kesenangan, wa razaqahullahu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan ia rezeki yang kada disangka-sangkanya. Bila orang nila memperbanyak istighfar ketika ada masalah, maka Allah segera memberi solusi di dalam masalahnya. Allah berikan solusi segera. Ada yang berlawas-lawas yang sampai setahunan kada ada solusinya masalahnya, buntu. Maka ketika masalah kita ini buntu, enggak ada jalan keluar, maka jalan keluarnya adalah perbanyak istighfar, minta ampun lawan Allah. Kemudian ketika orang itu mengistiqamahkan membaca istighfar, jikalau hatinya sedih, maka Allah segera menggantikan kesedihannya dengan kegembiraan di hatinya. Orang yang pina sakit hati dah, supaya lakas ambe perbanyak istighfar. Yang galau diputusi pacar, berpikir sudah menukar baygon kan? Ya Allah, kasihan lalu putus asa, padahal kambang kada setangkai kada beribu di Kota Baru nih, hendak berputus asa kan? Diputusi pacar, datang ke dukun kan, macam-macam bulang pikiran tuh. Pokoknya ini na gambarnya dukun aja nah, ini na duit na, pokoknya gawi akan kayak apa supaya gila-gila lawan unda bungolnya. Orang datang ke dukun jadi sumbahyangnya 40 hari kada diterima oleh Allah, itu kada percaya. Inya nih datang ke dukun, lalu dukun menyambat macam-macam, kada percaya inya lawan pandiran dukun, 40 hari sholatnya ditolak oleh Allah. Fa'in amina bih, jikalau ia percaya dengan ucapan dukunnya, faqad kafara bima unzila ala sayyidina Muhammad, maka ia sungguh kafir dengan Al-Quran. Bila percaya lawan pandir dukun, kafir. Apabila kada percaya lawan pandir dukun tapi sudah sampai ke rumah sidin, sampai sudah curhat lawan dukun dede, kada percaya pandir sidin, maka 40 hari salatnya ditolak oleh Allah. Mau putus asa, dukun jalan keluar, orang jalan keluar tuh istighfar, minta ampun lawan Allah. Dan apabila orang tuh rajakinya ngalih, tumbang tumbalik berusaha mengalihnya, ita paluh jagung berusaha kada sesuai lawan paluh penghasilan, maka jalan keluarnya perbanyak istighfar, perbanyak meminta ampun kepada Allah. Karena Nabi pernah mengatakan, innal abda la yuhramur rizqu bidzanbin yusibuh, bahwasanya seorang hamba itu ditegah rezekinya oleh Allah disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Jadi rezeki kita nih pina ngalih itu kada lain karena dosa-dosa kita. Solusinya perbanyak istighfar, minta ampun lawan Allah. Astaghfirullahaladzim, barang aja nang kayak apa cara minta ampunnya, terserah aja. Astaghfirullahaladzim enggak, jangan asal jangan astaga, 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 apalagi ditambahi astaga naga, astaga, itu baik buah naga sesekali sambat. Jangan dipelesetkan istighfar. Orang wah ini ketujuannya mempelesetkan pas takajud astaga jar. Orang jaka astaghfirullah, nyata ibadah, nyata ini istighfar, bahkan setiap hurufnya mendapatkan pahala bagi orang yang membacanya. Ini kadang astaga apa yang berpahala, malah berdosa. Barang aja sigat istighfarnya itu barang aja. Istighfar yang paling harat, istighfar yang kawa kita baca. Itu tuh. Salawat yang paling harat apa guru? Salawat yang kawa kita membaca.
Biar salawat itu luar biasa haratnya, tapi kadang dibaca, kadang harat juga. Barang ya salawatnya biar handap ya sallallahu alaihi Muhammad, istighfarnya astaghfirullahalazim, handap-handap aja, cuman istiqamah diamalkannya. Ini adalah salawat yang paling afdal atas dirinya, dan ini adalah istighfar yang paling afdal atas dirinya. Yang kawainya ma'amalakan dah, berarti ditolongi Allahnya kau membaca salawat yang handap tadi dah. Ya Rasulullah, mudahan lisan kita ni jangan bosan membaca salawat dan istighfar. Dua amal ini bagus benar gasan sangu kita masuk ke dalam kubur. Kita ni perlu bekal. Fatazawwadu, berbekallah kata Allah. Fatazawwadu, berbekal. Fa inna khairaz zad at-taqwa, dan sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Abu Bakar As-Siddiq beliau pernah mengatakan, man dakhala al-qabra bila zad faka'annama rakibal bahra bila safinah atau ma fi ma'na. Belum kada ingat. Kalau kada khilaf perkataan Sayyiduna Abu Bakar seperti itu. Man dakhalal qabra bila zad, barang siapa masuk ke dalam kubur kada ada besangu apa-apa, kada ada sangu apa-apa, model nang kaya tawakal bener, tapi lain juga tawakalnya, kada ada besangu apa-apa, babacaan kada, sumbahyang kada, bersedekah kada, menuntut ilmu kada, kan? Kada besangu apa-apa, faka'annama rakibal bahra bila safina, maka seakan-akan ia mengarungi lautan yang luas tanpa memakai kapal. Ini bakunyong mulai tambak nih nam, kasaberang pantai saberang. Kira-kira tak banyak selamat kah, tak banyak kada? Belum lagi buaya lagi mahadang di pinggir pantai situ. Tak banyak kada selamatnya daripada selamat. Maka bekal yang pasti diterima oleh Allah adalah salawat dan istighfar. Ini bukan merendahkan amal-amal yang lain. Silahkan amal yang lain jangan ditinggalkan. Jangan ditinggalkan, baca Quran tetap, salat sunnah tetap kerjakan, tetapi perbanyak salawat dan istighfar. Dua macam ini aja yang dibanyaki, insya Allah ini menjadi bekal terbaik kita masuk ke dalam kubur kita. Kan ini kada pacangan bahabisan, kada pacangan ditolak oleh Allah, ada pacangan yang ditabulik kamu hak kita, kada pacangan mun sumbahyang bisa tabulik kamu hak kita. Bila kada diterima oleh Allah, dilemparkan solat itu ke wajah kita. Tapi jangan juga mun gitu kudu bae kada usah sembahyangan pacangan kada itu luput pulang, sembahyang itu wajib lawan kita. Masalah berpahala kada berpahala itu lain urusan kita, penting kerjakan solat. Karena ini kewajiban lawan kita, karena kita hamba Allah. Masalah berpahala diterima atau kada diterima itu bukan urusan kita, ini urusan Allah. Nah kemudian rawahu Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i dan lainnya. Ketika engkau ditanya misalnya, bagaimana keadaan si fulan, dan engkau menjawab, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memperbaikinya, aku merasa sedih atas apa yang dilakukannya, maka kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar memperbaiki kita dan dia. Nah ini nih contoh yang sidin sampaikan lawan kita. Mun kita nilah ditakuni orang kayak apa keadaan si fulan. Si fulan tuh tahu kita nih kelakuannya membala, kesian aja bang orang ngejar. Kelakuannya makin menjadi, mudahan didapat hidayah, mudahan diampuni Allah. Nah ini nang kayak apa kalimat ini? Maka ucapan tersebut, kata beliau, adalah gabungan antara dua perbuatan yang buruk. Padahal nang kayak baik, kalau lah kelihatannya nang kayak baik.
Padahal ucapan tersebut ini gabungan dua perbuatan yang buruk. Yang pertama adalah ghibah, apabila dengan perkataan ini bisa memahami orang yang dimaksud. Orang yang dimaksud ini memahami dengan apa yang diucapkannya. Artinya orangnya itu ma'ruf, dikenal, sekalipun ia tidak menyebutkan namanya, tapi dikenal orangnya. Nang kayak aja kawan kita yang anu tuh kayak Pak, misalnya anu dah naik sadar jar. Padahal kadang menyambat kadang. Maka ini kata beliau adalah ucapan yang mengumpul dua keburukan. Perbuatan buruk. Yang pertama ghibah. Adapun apabila tidak bisa memahami orang yang dimaksud, maka bolehlah mengatakannya itu. Nah, kalau secara umum, kalau orang yang dimaksud itu kada kau memahami, artinya kada dikenal, orang yang disebut itu kada dikenal, siapa yang disambat sidin itu kada ada tahunya orang. Kada ada yang tahunya orang. Kada ma'ruf. Karena beliau mengucapkan secara umum, maka boleh mengatakan itu. Adapun Rasulullah SAW apabila tidak menyukai pada seseorang, maka beliau akan mengatakan, mengapa orang-orang melakukan begini dan begini. Itu cara Nabi. Kenapalah orang wahinilah jar pengaruh benar jar lawan kakawanan model nang kayak itu tuh. Jadi kadang menyambatakan si fulan kadang. Karena dia khawatirkan orang yang dibicarai ini memahami siapa yang beliau maksud. Ketika ia memahami yang dimaksud sidin adalah si fulan, maka ia sudah ghibah. Tapi jikalau ia tidak memahami yang dimaksud itu adalah si fulan, maka itu bukan ghibah. Nah, cara Nabi apabila beliau tidak senang dengan seseorang, beliau mengatakan, mengapa orang-orang melakukan begini dan begini. Nah, kayak itu aja Nabi. Dan beliau tidak menunjukkan orangnya. Sidin kadang menyambat orangnya. Kemudian memuji diri dengan mencela orang lain serta menganggap dirinya lebih baik. Nah, ini perbuatan buruk yang kedua. Kalau yang pertama isinya ghibah. Yang kedua merasa diri lebih baik daripada orang tadi. Merasa dirinya lebih baik. Karena orang tadi dikenal adalah kayak apa kawan kita jar. Dan ngalihai kawan kita tuh apabila juga karena sadarnya udahan ajar Allah Ta'ala mampuni dosanya, udahan dia diberi hidayah. Berarti ia merasa dirinya lebih baik daripada orang yang ia doakan tadi. Maka terkumpullah di dalam ucapan ini dua keburukan. Yang pertama ghibah, yang kedua tazkiyatun nafs, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain. Ya Rasulullah, ngalihnya kita menjaga nangga ini. Ngalih benarlah. Jadi dasar banyak berdiam juga yang pas lah. Hendak memutar-mutar pandir kena juga. Jadi dasar berdiam juga yang pas tuh hadza zamanu sukut tadi. Ini zaman banyak berdiam. Ya Allah ya Rasulullah. Ngalih benar kita menjaga nangga ini biar. Apalagi merasa diri lebih baik daripada orang lain, dan ini adalah penyakit hati yang luar biasa. Ini sama seperti iblis la'natullah alaih. Ketika ia merasa dirinya lebih baik, maka ketika itu ada penyakit kibir di dalam hatinya. Dan penyakit kibir ini adalah penyakit yang Allah berikan kepada iblis. Ia sombong, merasa dirinya lebih baik daripada Nabiullah Adam alaihissalam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan ya Rabb aku bahannya api, sedangkan Adam engkau jadikan bahan tanah. Masa api sujud lawan tanah? Kada masuk di rumus ulun wahai Allah Ta'ala. Ujar iblis nih. Wastakbara wa kana minal kafirin. Lalu iblis merasa sombong dengan
material dirinya, dengan kehebatannya, iblis itu wajar pian sombong. Mun dipikirakan ini wajar, kenapa? 40.000 tahun jadi guru malaikat. 40.000, kita ini hanya 4 hari jadi guru, sombong. Iblis itu 40.000 tahun jadi guru malaikat. Jadi mun sombong tuh ada yang disombongakannya. Kita ini sudah bongol, sombong. Apa yang disombongakan? Sudah miskin, sombong, hapulang apa yang disombongakan? Guru malaikat, bayangkan. Banyak kelebihan-kelebihan iblis ini. Lalu ia merasa sombong dengan Nabiullah Adam karena ia memandang Nabi Adam bukan memandang perintah Allah. Itu yang membuat ia sombong. Padahal Allah memerintahkan sujud. Jika ia memandang Allah, maka ia tidak akan sombong. Tapi karena memandang orangnya, maka tumbuh kesombongan di hatinya. Amun kita tulah memandang orang yang berpandir, sombong di hati kita tuh. Makanya Sayyiduna Ali mengatakan, unzur maqal wala tanzur man qal. Pandang apa yang diucapkannya, jangan memandang siapa yang mengucapkannya. Ketika kita memandang siapa yang mengucapkannya, ini tumbuh karena sombong di hati kita. Sombong ini tumbuh karena yang kita pandang orangnya. Nyawa tuh jarpina iya, umur anom masih seumur jagung pina harat bepandir. Ikam ni junior, Allah menyambet. Undani taulah senior. Ya Allah ya Rasulullah. Seandainya yang diucapkannya itu kebaikan, khudhil hikmah, ambil kebaikan itu walau min famil asad, sekalipun kebaikan itu keluar daripada lidah seekor singa. Apalagi yang manusia aja, ini singa kata Sayyiduna Ali, ambil kebaikan. Apalagi ia adalah seorang manusia, jikalau yang diucapkannya kebaikan, sekalipun kafir, sekalipun ahli maksiat, maka ambil kebaikan apa yang diucapkannya. Ambil kebaikan. Jangan memandang siapa yang mengucapkannya. Apabila kita memandang orang yang mengucapkannya, maka ini akan menumbuhkan kesombongan di hati kita. Dan sombong itulah yang akan menghijab ia dengan hadratnya Allah. Ini yang kenapa iblis itu terusir dari hadratnya Allah, karena sombongnya. Wa kana minal kafirin, bahkan digolongkan oleh Allah di dalam golongan orang-orang yang kafir. Ini bahayanya sombong. Maka merasa dirinya lebih baik, ini adalah kesombongan. Penyakit sombong. Jadi dua macam. Pertama dosa gibah dapatnya, kemudian dosa sombong dapatnya. Dikira model pas sudah pandiran tadi, ternyata dua penyakit yang didapatnya, dua dosa yang dilakukannya. Merasa dirinya lebih baik, merasa dirinya lebih sedikit dosa, lebih banyak amal. Ya Allah ya Rasulullah, ulun tu lancaklah bila orang minta banyu penarang hati. Maka doa ulun terakhir, ya Allah terangkan hati ulun lawan hati orang yang bahajat ini. Ulun kada hendak mendoakan orang, sedangkan ulun kada ulun doakan. Merasa pulang pas membaca orang merasa tarang hati, seorang aja kadep. Jadi ulun minta ya Rab terangkan hati ulun dan orang yang berhajat lawan ulun. Ini untuk menghilangkan penyakit sombong di hati kita. Doakan diri kita. Doakan diri kita. Ini lebih utama baru orang lain. Pandang kekurangan kita baru melihat orang lain. InsyaAllah ia akan selamat daripada penyakit sombong. Penyakit tazkiyatun nafs, merasa dirinya lebih baik, lebih suci daripada orang lain. Ya Rasulullah, fala tuzakku anfusakum, jangan kalian mensucikan diri kalian. Ya Allah, dan ini yang diajarkan oleh ulama-ulama sufiyah kepada kita. Mudahan sebagaimana akhlak orang-orang saleh
yang hati mereka itu dipenuhi dengan akhlak yang mulia, dipenuhi dengan sifat tawadhu. Ya Rabb, jadikan hati kami sebagaimana hati orang-orang saleh. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwarta al-arda binuri syamsika abadan abada. Wa sallallahu ala Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.